Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang wanita yang lagi menstruasi, haid, datang bulan, mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran. Ini mengapa? Ini karena banyak TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, guru-gurunya itu wanita. Kadang-kadang juga ada orang anaknya sekolah di madrasah, lalu dia dapat PR untuk belajar Al-Quran, minta belajar kepada ibunya di rumah, sedangkan ibunya lagi menstruasi. Itu hukumnya bagaimana? Nah, di sini berkaitan dengan pertanyaan ini ada dua hal yang perlu dibahas. Pertama, membaca Al-Quran bagi wanita haid. Kalau menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, wanita yang haid jelas haram membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan niat ta'abbud ibadah, kecuali ayat-ayat atau surat-surat yang dibaca untuk doa. Misalnya surat Fatihah, itu isinya kan doa itu. Atau misalnya surat-surat untuk hiriz ya, untuk penolak sihir, penolak galau misalnya, seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, surat Ad-Dukhan, Alam Nashrah, yang tujuannya agar kita dilindungi dari sihir, itu gak apa-apa. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian ini ya juga berlaku baik bagi pengajar maupun pelajar, mazhab Imam Syafi'i. Dalam hal ini yang murah itu adalah mazhab Imam Maliki. Kalau menurut Imam Malik, wanita yang sedang menstruasi, darahnya lagi keluar, itu boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran boleh, baik untuk mengajar maupun untuk belajar. Cuma kalau darahnya sudah berhenti, orang yang haid tadi, darahnya sudah berhenti, maka gak boleh sampai dia mandi dulu baru boleh. Kalau dia masih lagi haid, gak apa-apa baca. Ini cocok ya, pandangan ini untuk guru-guru TPQ atau pelajar-pelajar di sekolah atau di rumah. Ini masalah hukum membaca. Kemudian lagi memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran itu hukumnya bagaimana? Yang jelas memegang Al-Quran, kesepakatan mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mazhab arba'ah, ini hukumnya haram bagi orang yang lagi janabah. Termasuk janabah itu adalah orang haid. Orang nggak punya wudhu juga nggak boleh. Nah, cuma ini yang pendapat yang ringan, pendapat mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, pengajar Al-Quran atau pelajar Al-Quran boleh memegang mushaf Al-Quran. Ini mazhab Maliki. Kita di Indonesia mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi ya kalau kita terpaksa karena misalnya jadi guru TPQ, harus mengajar untuk kedisiplinan, nggak apa-apa ikut mazhab Maliki, baik untuk mengajar maupun untuk memegang Al-Quran. Atau muridnya juga begitu. Jadi kita belajar, mengajar, dan membaca ikut mazhab Imam Maliki. Nah, ini keterangan di dalam kitab-kitab fikih seperti diterangkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.